Halo, jumpa kembali dengan saya Bambang Leo Handoko, dosen pengampu mata kuliah Financial Audit 2. Untuk topik kita yang ke-9 adalah tentang explanatory paragraph atau yang kita sering sebut sebagai paragraf penjelas. Seperti yang sudah kita singgung pada topik ke-8, yaitu tentang Auditor Independent Report. Auditor Independent Report dapat terdiri dari 3 paragraf yang standar atau 4 paragraf. Kalau yang standar berarti terdiri dari paragraf introductory, scope, dan opini, sedangkan yang dimodifikasi yaitu ada tambahan explanatory paragraph. Nah, pada topik yang 9 ini kita akan membahas tentang explanatory paragraph. Kapan explanatory paragraph digunakan? Kita lihat dulu ada 2 macam explanatory paragraph. Explanatory paragraph ada yang posisinya sebelum paragraf opini dan ada yang posisinya sesudah paragraf opini. Kapan untuk explanatory paragraph yang sebelum paragraf opini dikeluarkan? Explanatory paragraph sebelum paragraf opini dikeluarkan ketika opini auditor yang diberikan adalah opini selain unqualified opinion. Jadi selain wajar tanpa pengecualian. Kalau wajar tanpa pengecualian berarti tidak ada explanatory paragraph di atas atau sebelum paragraf opini. Tetapi untuk opini lain yaitu opini qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer opinion. Nah, maka sebelum paragraf opini ada explanatory paragraph atau paragraf penjelas. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi Anda, untuk apa posisi dari explanatory paragraph yang sebelum paragraf opini? Fungsinya adalah untuk menunjukkan di mana letak ketidakwajarannya. Kita tidak bisa mengatakan suatu laporan keuangan itu wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat tanpa ada alasan sebelumnya. Jadi saya sebagai auditor tidak bisa langsung memberikan, wah Anda tidak wajar, Anda wajar dengan pengecualian. Tentu kita harus ada alasannya, reasonnya. Di mana letak ketidakwajaran dari laporan keuangan tersebut? Oh, laporan keuangan tersebut ada ketidakwajaran pada aset. Laporan tersebut ada pengecualian dengan pada akun inventory. Baru kita bisa mengatakan bahwa opininya adalah wajar dengan pengecualian. Karena sebelumnya kita telah mengatakan dulu ketidakwajarannya atau pengecualiannya di mana. Nah, itulah fungsi dari explanatory paragraph yang posisinya sebelum paragraf opini, yaitu menunjukkan di mana letak adanya penyimpangan atau ketidakwajaran, ya. Ketidakwajaran atau penyimpangan yang tidak dilakukan revisi oleh klien. Itu. Baru yang kedua adalah explanatory paragraph yang posisinya sesudah paragraf opini. Ini berbeda dengan yang sebelum paragraf opini. Yang sesudah paragraf opini adalah dia tidak berdampak pada paragraf opini. Jadi explanatory paragraph yang sesudah paragraf opini ini diberikan ketika kondisi-kondisi tertentu terjadi pada laporan keuangan klien. Nah, kondisi-kondisi seperti apa saja? Contoh-contohnya yang mengharuskan auditor mengeluarkan explanatory paragraph yang posisinya sesudah paragraf opini. Misalnya ada substantial doubt about going concern. Pada laporan keuangan klien ternyata terjadi ada kemungkinan kewajiban dalam jumlah besar yang tidak dibayar. Klien tidak mampu bayar sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan. Keberlangsungan hidup perusahaan klien terancam. Nah, ini auditor harus menambahkan explanatory paragraph yang berisi substantial doubt about going concern. Ada keraguan tentang keberlangsungan usaha klien. Contoh misalnya ada kejadian-kejadian seperti unusually important subsequent event, resiko dan uncertainties, ya, ketidakpastian yang berhubungan dengan kontingensi atau significant estimate. Itu juga membutuhkan explanatory paragraph. Klien melakukan perubahan metode akuntansi, ada ketidakkonsistenan. Tahun lalu menggunakan metode FIFO misalkan, kemudian tahun ini beralih menjadi metode average. Metode penyusutan berganti, itu juga sama, ya. Harus dilakukan atau ditambahkan explanatory paragraph. Kemudian misalnya ada transfer pricing yang jumlahnya material, itu juga ditambahkan ke explanatory paragraph yang posisinya sesudah paragraf opini, seperti itu. Mungkin atau tidak pada sebuah laporan auditor independen terjadi 2 macam explanatory paragraph, yang sebelum paragraf opini dan sesudah paragraf opini.
Bisa saja terjadi. Contohnya misalkan tadi, klien mendapatkan opini selain unqualified opinion, dan juga ada informasi-informasi tertentu yang harus diungkap. Misalkan klien mendapat opini qualified opinion, berarti sebelum paragraf opini ada explanatory paragraph. Kemudian klien juga ternyata berpotensi kebangkrutan, maka auditor menambahkan kembali explanatory paragraph sesudah paragraf opini, yaitu tentang substantial doubt about going concern. Jadi bisa saja terjadi 2 explanatory paragraph sebelum dan sesudah paragraf opini. Oke, itu tadi materi yang ke-9 tentang explanatory paragraph. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih.